adalah sebuah kedunguan kalau kita membandingkan sukses kita dengan orang lain, siapapun itu, termasuk saudara kita sendiri. Kenapa? Gini guys, jadi ya, misal kita mau masak-masak. Nah, ada 10 orang yang mau masak-masak, tapi dikasih bahannya beda-beda. Ada yang dikasih timun, tomat, pokoknya sayur mayuran. Yang kedua dikasihnya jenis-jenis pasta. Yang ketiga dikasihnya apa, pokoknya 10-10 ini beda. Terus ada juri ya. Jurinya ini minta pokoknya rasanya harus seperti ini. Yang dia maksud adalah misalnya spaghetti. Yang mana yang bisa masak itu paling yang punya pasta-pasta doang, misalnya gitu. Nah, apakah mungkin 10 orang yang berbeda-beda bahan masakannya ini, ada yang dapat ya sayur-sayuran, pasta-pastaan, buah-buahan, bawang-bawangan, ya, dan sebagainya. Diminta suruh dengan bahan berbeda itu, diminta suruh satu rasa, satu jenis, spaghetti semua. Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Nah, itu juga sama dengan kita, guys. Kita itu beda-beda. Setiap manusia itu unik. Sidik jari kita aja unik, guys. Kagak ada yang sama. Miliaran manusia gak ada yang sama. Nah, jadi misal ya, kita orang tuanya aja udah beda. Kedua, sejarah orang tua kita aja udah beda. DNA orang tua kita udah beda. Terus misalnya kayak kesedihan kita udah beda. Gigi kita aja beda-beda. Terus apa lagi ya? Golongan darah kita beda. Apalagi hobi kita beda. Kisah kita beda. Bakat kita itu beda-beda, guys. Ya, ada yang sepertinya tidak punya bakat apa-apa, tapi ternyata paling pintar ngedengerin dan ngertiin orang. Misalnya, ada yang pintar banget akademis ya, ternyata kurang empati, atau kecerdasan sosialnya rada-rada kurang misalnya gitu. Ada yang begitu, guys. Terus apa lagi ya? Misalnya, lagi sejarah hidup kita beda. Apakah ada gitu ya manusia yang sama gitu dari pagi sampai malam? Ya mungkin di asrama misalnya sama-sama begitu, tapi kan beda tetap aja. Ada yang pengen buang hajat satu, ada yang satu pengen mandi, ada satu itu udah beda. Terus gimana ceritanya kita mengharapkan sukses atau keberhasilan yang sama tuh, dari mana logikanya, guys? Oke. Jadi ya, kedengkian nih seringnya saat kita melihat orang yang lebih sukses dari kita atau mungkin lebih berhasil dari kita dalam hal apapun, ya apapun itu. Misalnya lebih cantik, atau mungkin lebih pintar, lebih kaya, misalnya lebih lebih menarik, misalnya lebih sukses karirnya dan sebagainya. Itu apa ya? Nggak apple to apple gitu loh. Komposisinya aja udah beda. Gimana caranya kita ngarepin yang sama? Kayak gitu, guys. Jadi that's a fruit hikmah asik dari gue yang semoga bisa menyadarkan kita agar kita tidak dungu ya membandingkan sukses kita dengan sukses orang. Dan Allah tuh paling tahu. Misal ada orang nih yang dia kayaknya udah effortnya luar biasa, mungkin dibanding 1 juta manusia dia tuh effortnya nomor 1, belajarnya tekun, orang tuanya misalnya latar belakangnya susah ekonominya, dia setengah mati survive misalnya, dia sakit-sakitan, dia berjuang bla 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 bla. Emang Allah kagak kasih pahala? Kasih, coy, selama dia ikhlas dari Allah Ta'ala dan juga dia mengikuti maksudnya dia berislam dengan benar ya, dan mengikuti Rasulullah SAW contohnya gitu. Jadi kagak dengan cara yang ngawur gitu. Insya Allah diterima gitu loh. Cuma kalau kayak ternyata misalnya ujung-ujungnya dia cuma jadi misalnya tukang misalnya pedagang furnitur misal, atau dia mungkin cuma jadi nggak cuma ya, ini nggak ada yang cuma, profesi itu nggak ada yang cuma. Misalnya di mata manusia cuma jadi misalnya tukang bersih-bersih misalnya di mata manusia. Emang itulah kenapa Allah itu nggak mandang, Allah tuh kagak bakal ketipu, guys. Dari fisik, dari uang, dari apa tuh Allah nggak bakal ketipu, guys. Allah itu nggak bakal ketipu gitu loh. Jadi apa maksud gue di sini adalah nggak usah khawatir, nggak usah nggak usah overthinking, ngebanding-bandingin. Fuck man, maaf ya, bahasa agak kasar ya saya. Serius, kenapa? Gue pengen menyadarkan itu gitu loh ke teman-teman semua, ke kita semua, bahwa that's a bullshit. Omong kosong banget ngebandingin diri kita dengan orang lain. Sifat aja beda-beda. Tadi ya banyak banget unsurnya beda-beda. Upil kita aja kadarnya beda-beda, guys. Terus kita ngarapin itu sama sukses. Gak usah, say, gak usah. Sebagaimana binatang, ada yang pandai berenang, ada yang pandai terbang, ada yang pandai menggali, bahkan ada yang pandai menggulung kotoran. Tuh, kumbang tahi.
Jadi nggak usah khawatir guys. Oke? Kita ini adalah makhluk ya, ciptaan Allah yang emang kagak sempurna. Tapi kita punya banyak kelebihan kok. Setidaknya kita bisa BAB, alhamdulillah. Kita ada yang susah BAB, ada yang sampai ke rumah sakit karena susah BAB. Ada kita bisa Masya Allah bernafas. Ini oksigen jangan salah. Kalau paru-paru rusak mahal banget coy. Ya kan? Kita aja yang mungkin bagi orang itu kayak kagak, ini orang kagak ada bakatnya gitu. Nggak mungkin orang nggak ada bakatnya. Nggak mungkin. Ya, terlalu mustahil. Kita manusia ini adalah satu dari jutaan, puluhan juta atau ratusan juta sperma yang terpilih. Gitu loh. Dan itu pun jadi gitu. Allah kendaki untuk ditiupkan ruhnya. Banyak nggak yang qadarullah misalnya udah menikah, sehat dua-duanya nggak punya anak? Banyak. Dan Allah paling tahu. Bukan berarti yang punya anak mulia yang nggak punya anak mulia nggak mulia, nggak gitu. Nggak kita nggak bisa so tahu begitu gitu. Jadi ya begitulah. Balik lagi ya, sefrut hikmah dari saya ya. Semoga bermanfaat. Thank you. So daripada banding-bandingin diri kita sama orang lain, mending bandingin diri kita sama diri kita sebelumnya. Gimana caranya nih kita lebih baik dari diri kita sebelumnya dan jadi versi terbaik kita. Kalau kita seorang perenang, jadilah perenang terbaik. Kalau kita seorang pemanjat, jadilah pemanjat yang terbaik. Kalau kita seorang penjoget terbaik. Gitu ya, ngerti kan maksud gue? Temukan apa yang Allah titipkan pada diri kita and be the best version of it. Thank you. Semangat dong. Oke. Kagak usah insecure, kagak zaman. You are the best. You have to be the best version of yourself for the Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bye.